Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah hadir pada presentasi kelompok kami hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi tentang persediaan. Baiklah, sebelum masuk ke presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Richard selaku moderator. Lalu ada Ami Triana, Rido Dian Alpionta, Siti Nursipa, Syafira Nur Naila Alim, Ayu Permatasari, lalu Nadia Kristin. Langsung saja untuk memulai materi, silahkan untuk pemateri pertama memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu pengertian persediaan. Yang pertama mengenai definisi. Persediaan adalah barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan atau pemerintah daerah. Persediaan dapat berupa barang yang tersedia untuk dijual, bahan atau perlengkapan untuk proses produksi, atau barang yang digunakan untuk memberikan jasa. Kemudian masih dalam definisi persediaan, menurut SAK 2014, revisi 2008, mendefinisikan persediaan sebagai aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa suatu aset dapat disebut persediaan tergantung dengan sifat suatu bisnis. Misalkan pada perusahaan properti, seperti apartemen, perumahan, atau gedung, dapat disebut sebagai persediaan, sedangkan pada usaha lain, kepemilikan atas properti disebut sebagai aset tetap. Kemudian, persediaan menurut klasifikasi. Menurut suatu entitas, dengan entitas lain berbeda-beda. Menurut entitas perdagangan, baik perusahaan retail maupun perusahaan grosir, mencatat persediaan sebagai persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang merupakan barang yang dibeli oleh perusahaan perdagangan untuk dijual kembali dalam usaha normalnya. Menurut entitas manufaktur, klasifikasi persediaan lebih beragam. Misalnya, perusahaan manufaktur yang memproduksi suku cadang atau spare part. Otomotif dengan membeli material produk, melakukan proses produksi, dan menjual suku cadang tersebut kepada dealer. Bagi perusahaan seperti ini, persediaan mencakup persediaan barang jadi, persediaan barang dalam penyelesaian, dan persediaan bahan baku. Kemudian yang terakhir materi saya, cakupan barang dalam persediaan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu terkait dengan pengakuan kepemilikan atas persediaan. Klasifikasi dari barang dalam persediaan mencakup barang yang ada pada suatu entitas dan merupakan miliknya. Kemudian ada barang yang ada pada suatu entitas namun bukan miliknya. Yang ketiga, barang milik suatu entitas namun tidak ada di entitas tersebut. Pada klasifikasi kedua dan ketiga, seringkali suatu entitas mengalami kesulitan dalam menentukan perpindahan hak kepemilikan atas barang. Kesulitan tersebut terjadi pada barang dalam transit dan barang konsinyasi. Materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Iya, selanjutnya kita masuk ke dalam materi barang dalam transit. Jadi barang dalam transit ini adalah proses pembelian barang dan dapat terjadi di mana barang masih berada di posisi transit atau bisa dikatakan belum diterima pembeli tetapi sudah dikirim oleh penjual. Dan pada akhir periode nanti bersifat fiskal dan memiliki tanggung jawab finansial sebagai biaya transportasi atau kita bisa sebut dengan free on board. Nah, dalam free on board ini dibagi menjadi dua, yaitu free on board destination dan free on board shipping point. Nah, untuk free on board destination ini adalah biaya transportasi yang ditanggung oleh penjual dan hak kepemilikan barangnya ini tidak beralih sampai penjual menerima barang tersebut. Lalu,
Free onboard shipping point ini adalah biaya transportasi yang tanggung jawabnya oleh pembeli dan hak kepemilikannya beralih saat dikirimkan. Contohnya yaitu adalah PT Aman Sejahtera ini berada di Indonesia, lalu membeli barang dari Bingkrop di Cina dengan free onboard Jakarta. Artinya biaya transaksi ini ditanggung oleh perusahaan Cina dan perusahaan Cina ini masih menanggung resiko kepemilikan atas barang tersebut sampai barang tersebut sampai di tangan PT Aman Sejahtera di Jakarta. Lalu masuk ke materi penjualan konsiasi. Dalam penjualan ini adalah pemilik barang mengirimkan barang kepada penjual di mana penjual sudah setuju dalam menerima barang tanpa kewajiban apapun, kecuali perawatan dan penjagaan terhadap kehilangan perusahaan, hingga barang tersebut dapat terjual kepada pihak lain. Nah, dalam penjualan ini bisa disimpulkan bahwa yang pertama, barang tersebut masih menjadi pemilik barang dan pemilik barang mencatat barang tersebut ke dalam persediaannya. Lalu yang kedua, pihak penjual yang dititipkan barang tersebut tidak boleh mengakui barang tersebut dalam persediaannya. Lalu, untuk materi yang saya bawa terakhir adalah barang atas penjualan dengan perjanjian khusus. Dalam perjanjian penjualan barang, ketika bertransaksi dilakukan hak kepemilikan telah beralih, sekaligus resiko dan manfaatnya beralih ke pembeli juga. Tetapi tidak sedikit juga bahwa penjual harus menanggung resiko seperti penjualan dengan perjanjian pembelian kembali, penjualan dengan tingkat pengembalian yang tinggi, dan penjualan dengan cicilan. Dari materi ini, pada barang atas penjualan dengan perjanjian khusus, kita bisa melihat bahwa yang pertama adalah penjualan dengan perjanjian pembelian kembali. Pembeli tidak bisa mencatat transaksi ini sebagai penjualan dan tidak mengurangi stok barang. Lalu yang kedua, penjualan dengan tingkat pengembalian tinggi, penjual bisa memilih untuk mencatat penjualan terlebih dahulu untuk memperkirakan pengembalian atau menunggu hingga tingkat pengembalian lebih jelas. Dan yang terakhir adalah penjualan dengan cicilan, penjualan mencatat penjualan dan mengurangi stok barang serta dapat memperkirakan kemungkinan ketidaktagihan pembayaran. Selanjutnya materi ini saya serahkan ke teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengukuran persediaan. Salah satu masalah utama terkait dengan persediaan adalah mengukur nilai persediaan tersebut. PSAK 14 Revisi 2008 mengatakan bahwa persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Biaya persediaan. Biaya persediaan terdiri dari semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang muncul semapi persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Yang kedua, biaya pembelian. Biaya pembelian persediaan terdiri dari harga biaya cukai, biaya impor, pajak lainnya, biaya pengangkutan, penanganan, biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan bahan dan jasa, diskon rabat, dan lainnya dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Yang ketiga ada biaya konversi. Biaya konversi merupakan biaya yang timbul untuk memproduksi bahan baku menjadi barang jadi. Biaya ini meliputi biaya yang terkait dengan unit yang diproduksi, termasuk juga alokasi, sistematis biaya overhead produksi yang bersifat tetap ataupun variabel. Apabila suatu entitas mengalami produksi rendah, maka pengalokasian jumlah overhead tetap per unit produksi dan overhead yang tidak teralokasikan diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Sebaliknya, apabila suatu entitas mengalami produksi yang tinggi, maka jumlah overhead tetap dialokasikan pada tiap unit produksi. Yang ketiga ada biaya lainnya. Biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya persediaan adalah biaya yang timbul. Agar persediaan tersebut berada dalam kondisi dan lokasi saat ini, yang termaksud biaya lainnya adalah biaya desain dan biaya praproduksi. Selanjutnya, materi dilanjutkan oleh teman saya. Baik,
Untuk sistem pencatatan persediaan dan asumsi arus persediaan. Ada dua sistem pencatatan persediaan. Yang pertama, sistem periodik. Kuantitas persediaan diperbaharui secara periodik, biasanya berdasarkan perhitungan fisik seperti stok opname. Yang kedua, sistem prefektual. Pencatatan persediaan selalu diperbaharui setiap terjadinya perubahan nilai persediaan. Untuk perbedaan kedua sistem pencatatan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk sistem digeser slide-nya. Ketika suatu entitas menggunakan sistem prefektual, jika terdapat perbedaan antara nilai persediaan menurut pencatatan dan perhitungan fisik, penyesuaian harus dilakukan untuk mencerminkan nilai yang benar. Misalkan berdasarkan pencatatan diketahui nilai persediaan tercatat sebesar 4.800.000, sedangkan nilai fisik yang ditemukan adalah 4 juta, sehingga ada kelebihan persediaan sebesar 800.000 perlu dikoreksi. Pencatatan yang benar adalah sebagai berikut: kelebihan dan kekurangan persediaan 800.000 pada persediaan 800.000. Selanjutnya, untuk menentukan biaya persediaan, entitas biasanya menggunakan asumsi arus biaya karena variasi harga pembelian dan kesulitan mengidentifikasi harga spesifik, terutama dalam pembelian massal. Ada 3 metode utama yang bisa dipilih. Yang pertama adalah metode identifikasi khusus. 2. Masuk pertama, keluar pertama. 3. Rata-rata tertimbang. Bagan 6.1 menunjukkan asumsi arus persediaan dan sistem pencatatan persediaan sebagai berikut. Selanjutnya, sebagai ilustrasi, di sini ada PT Bangun Jaya yang merupakan perusahaan retail yang memiliki transaksi pembelian dan penjualan produk pada bulan Mei sebagai berikut. Berdasarkan pada tabel, maka dapat dihitung untuk jumlah persediaan akhir pada bulan Mei itu sebesar 25.000 unit, dengan nilai biaya barang yang tersedia untuk dijual adalah sebesar 124 juta, yang merupakan hasil dari perhitungan 6.000 dikali 5.600 ditambah 12.000 dikali 6.000 ditambah 14.000 dikali 6.400 ditambah 8.000 dikali 6.600. Dalam penentuan nilai dari persediaan akhir sejumlah 25.000 unit tersebut, perusahaan menentukan harga mana yang akan dipakai. Penentuan harga yang akan dipakai bergantung pada asumsi arus biaya yang digunakan. Dalam sistem penentuan harga yang dipakai bergantung pada asumsi arus persediaan yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah metode biaya masuk pertama, keluar pertama. Baik, selanjutnya adalah identifikasi khusus. Identifikasi khusus biasanya artinya biaya-biaya tertentu yang didistribusikan ke unit persediaan tertentu. Metode ini pada dasarnya merupakan metode yang paling ideal karena terdapat kecocokan antara biaya dan pendapatan, matching cost against revenue. Tetapi karena dibutuhkan pengidentifikasian barang persediaan secara satu persatu, maka biasanya metode ini hanya diterapkan pada suatu entitas yang memiliki persediaan sedikit, nilainya tinggi, dan dapat dibedakan satu sama lain, seperti galeri lukisan. Contoh, entitas yang menggunakan metode ini adalah perusahaan yang menjual perhiasan, barang antik atau barang seni, mobil mewah, dan lain sebagainya. Sebagai ilustrasi adalah PT Bangun Jaya menggunakan sistem periodik perpetual. Itu tabelnya. Selanjutnya, metode biaya masuk pertama keluar pertama. Metode masuk pertama keluar pertama atau MPKP atau first
hit, first out, FIFO, mengasumsikan unit persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga unit yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah dibeli atau diproduksi kemudian. Metode ini merupakan yang relatif konsisten dengan arus fisik dari persediaan, terutama untuk industri yang memiliki perputaran persediaan tinggi. Salah satu kelebihan dari metode ini adalah dari sisi relevansi nilai persediaan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Sedangkan kelemahan dari penggunaan metode ini adalah tidak memfleksikan nilai laba yang paling akurat karena metode ini kurang cocok antara biaya dengan pendapatan dalam metode ini. Biaya persediaan mengacu pada harga pembelian yang lebih dulu, sehingga biaya tersebut tidak cocok dengan pendapat yang diperoleh perusahaan. Sebagai ilustrasi, PT Bangun Jaya menggunakan metode MPKP berdasarkan sistem periodik. Bisa dilihat pada tabel. Yang kedua adalah menggunakan metode MPKB berdasarkan sistem perpetual. Bisa dilihat di dalam tabel. Selanjutnya adalah metode rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang digunakan dengan menghitung biaya setiap berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari unit yang serupa pada awal periode dan biaya unit serupa yang dibeli atau diproduksi. Selama satu periode, perusahaan dapat menghitung rata-rata biaya secara berkala atau pada saat penerimaan kiriman. Ketika suatu entitas menggunakan metode rata-rata tertimbang dengan sistem perpetual, maka nilai rata-rata dihitung setiap ada pembelian. Apabila terjadi penjualan, maka beban pokok penjualan atau biaya persediaan yang digunakan merupakan nilai rata-rata yang paling kini. Sebagai ilustrasi, PT Bangun Jaya menggunakan metode rata-rata berdasarkan sistem periodik, bisa dilihat pada tabel. Yang selanjutnya menggunakan metode rata-rata berdasarkan sistem perpetual, bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu nilai realisasi neto dan penurunan nilai persediaan. Persediaan diukur berdasarkan nilai yang lebih rendah antara nilai yang berdasarkan biaya dan nilai realisasi neto atau net realizable value NRV. Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Persediaan akan dinilai pada nilai realisasi netonya apabila biaya persediaan yang didapat dari penggunaan metode identifikasi khusus MPKP atau rata-rata lebih tinggi dari estimasi nilai yang akan diperoleh kembali. Nilai persediaan biasanya diturunkan ke nilai realisasi neto secara terpisah untuk setiap unit dalam persediaan. Namun demikian, dalam beberapa kondisi, penurunan nilai persediaan mungkin lebih sesuai jika dihitung terhadap kelompok unit yang serupa atau berkaitan. Selanjutnya, sebagai ilustrasi, misalkan PT Merdeka memiliki persediaan barang belum jadi dengan nilai biaya sebesar 19 juta dan harga jual sebesar 20 juta. Untuk menyelesaikan barang tersebut dibutuhkan biaya sebesar 1 juta dan biaya penjualan sebesar kebun 4 juta rupiah, maka perhitungan NRV adalah sebagai berikut. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya penggunaan metode lain dalam valuasi persediaan. Metode laba bruto. Metode ini menghitung persediaan dengan mengestimasikan jumlah persediaan akhir berdasarkan nilai barang yang tersedia untuk dijual. Penjualan dan persentase laba bruto. Metode ini biasanya dipakai untuk mengestimasikan nilai persediaan ketika entitas mengalami kebakaran atau bencana alam yang merusak sebagian besar persediaan perusahaan. Sebagai ilustrasi, PT Merdeka memiliki persediaan awal sebesar 30 juta dan pembelian sebesar 120 juta yang keduanya pada nilai biaya. Penjualan pada harga penjualan adalah sebesar 180 juta. Margin perusahaan dari harga penjualan adalah sebesar 30%. Next.
Yang kedua, metode retail. Metode retail adalah cara untuk mengukur nilai persediaan dengan menggunakan rasio biaya untuk menurunkan nilai persediaan akhir yang dinilai berdasarkan harga retail menjadi nilai biaya. Metode ini umum digunakan oleh entitas perdagangan dengan banyak jenis barang berharga kecil seperti supermarket dan departemen store. Persediaan fisik dapat dihitung pada harga retail atau diestimasi. Lalu nilai biaya dihitung menggunakan rasio cost to retail. Metode ini juga berguna untuk pelaporan keuangan interim saat stock of name tidak dilakukan. Metode retail dapat diterapkan dengan asumsi arus biaya seperti MPKP atau biaya rata-rata. Next. Lalu yang terakhir, pengungkapan. Terkait dengan persediaan, maka dalam penyajian pada laporan keuangan, suatu entitas harus mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan. Yang kedua, total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi sesuai bagi entitas. Yang ketiga, jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya menjual. Yang keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Kelima, jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. 6. Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. 7. Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan. Terakhir, 8. Nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat.